Hingga Kamis 3 Juli 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat, jumlah korban selamat dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali tercatat ada 30 orang. Sementara korban tewas hingga kini berjumlah 6 orang. Dari 30 korban selamat, sebanyak 21 diantaranya telah dipindahkan dari Posko Gilimanuk di Bali ke Posko Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Imam Nawawi. Halo rekan Imam, bisa Ya, Anda Mei, laporkan? Mei, dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, beberapa penumpang yang telah dinyatakan selamat dalam insiden tenggelamnya kapal Tanu Pratama Jaya di Selat Bali telah dibawa ke pelabuhan Jember. Dan proses pemulangan tersebut mereka tiba ada sebanyak 21 orang yang dibawa menggunakan kapal feri dan juga dikawal oleh TNI Angkatan Laut menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan suasana dalam proses pemulangan tersebut cukup histeris. Seluruh keluarga korban yang telah menyambut mereka cukup antusias, bahkan sampai menangis karena rasa kebahagiaannya sebab anggota keluarganya bisa selamat dalam insiden tenggelamnya kapal Tanu Pratama Jaya ini. Dan dari beberapa korban yang berhasil kami konfirmasi, salah satu diantaranya mengaku bahwa dia bisa bertahan di tengah hantaman ombak tersebut karena bisa melompat ketika kapal itu mau roboh, dan kemudian di tengah laut itu menemukan pelampung hingga akhirnya dia bertahan di tengah laut berjam-jam sampai akhirnya ada seorang nelayan yang datang dari arah Gilimanuk Banyuwangi, maksud saya Gilimanuk Bali, tiba akhirnya minta pertolongan dengan meniupkan fluid kepada sang nelayan itu, hingga akhirnya dia terselamatkan dan dibawa di kawasan pemukiman penduduk di kawasan Gilimanuk Bali, hingga akhirnya dijemput oleh tim SAR gabungan penyelamatan dalam insiden tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah penumpang dan juga kru yang berada di kapal Tanu Pratama Jaya ini sebanyak 65 orang yang terdiri dari 12 kru dan juga 53 penumpang serta ada 22 kendaraan. Dan dari hasil pencarian yang telah dilakukan, ada sebanyak 29 orang ditemukan dalam kondisi selamat, dan ada 6 orang dinyatakan meninggal dunia, serta sisanya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari 29 orang yang selamat itu 21 diantaranya sudah dibawa di kawasan pelabuhan Ketapang Banyuwangi, sementara 8 orang sisanya saat ini masih dibawa masih berada di pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan saat ini untuk 6 orang jenazah yang berhasil diselamatkan itu saat ini masih perjalanan dari Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang untuk proses pemakaman dan juga proses pengembalian jenazah. Adapun untuk korban yang selamat, polisi berupaya memberikan trauma healing kepada mereka agar tidak begitu stres akan insiden kecelakaan laut yang berlangsung di Selat Bali tersebut. Itu saja sementara, saya kembalikan ke Mei yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Imam Nawawi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Laut itu nggak bawa baju pelampung saya. Bapak nggak bawa pelampung? Nggak bawa. Terus ada pelampung saya ambil dah. Oh gitu. Dua saya rangkul gini aja dah. Oh, di tengah laut itu. Iya. Itu berapa lama pakai pelampung di tengah laut itu? Siapa? Sampean berapa lama? Iya, Keluarga Bapak Supardi siang, Pak. Sampai siang. Iya, nunggu nelayan. Kapul-kapul tanpa pelampung itu berapa lama?
tanpa pelampung. Saya loncat dari kapal itu langsung ada pelampung. Langsung ada pelampung. Ya langsung itu dah. Kemudian Keluarga Bapak Supardi waktu dan itu Bapak Abu nelayan Khori, yang melaut itu yang kepada Bapak Supardi dan Bapak Abu Khori, langsung dibawa ke kampung Giliman. Bapak Abu Khori, Nelayan. Oh, kampung rakyat itu, nggak langsung ke pelabuhan. Kemudian sempat lihat penumpang yang lainnya yang itu kondisinya gimana? Dan itu ya ada Pak sekitarnya. Setelah itu ya saya tahu ya. keluarga Bapak M. Farid Wajidi, Pakai pelampung atau Ada yang pakai pelampung. Bapak M. Farid Wajidi, Nggak tahu kalau itu dah ya, cari hidup sendiri dah. oh iya. Bapak Farid, Markom berarti gak betul ya? Marco itu bang apa ya? Maksudnya pas Ambior, oh dewe-dewe. Dewe. Berarti ketemunya kan dewe-dewe Iya, mau. ini segoro itu Marco bunga-bunga. Oh, ini keluarga Bapak Erik Kimbawani, Ketemu tapi Bapak laut itu nggak bawa baju pelampung saya. Bapak gak mau pelampung. Nggak bawa. Dengan kejadian yang terjadi pada kemarin pukul 23 sekitar waktu tersebut telah terjadi musibah kapal dalam keadaan kedaruratan sehingga mengakibatkan ketenggelam. Dari jumlah manifest yang ada 65 orang terdiri dari 12 kru dan 53 penumpang serta 22 kendaraan. Itu yang terjadi. Kemudian dilakukan upaya pencarian dan pertolongan oleh seluruh stakeholder yang ada di wilayah Banyuwangi dan Gilimanuk. Seluruh alutsar yang ada diberdayakan pada malam itu sampai dengan pagi hari, sehingga diketemukan beberapa korban yang selamat 29 dan 6 dalam kondisi meninggal dunia. Untuk diketahui oleh rekan-rekan media, saat ini kami sampaikan 6 korban yang meninggal dunia sudah diidentifikasi oleh Deputi Bidang Operasi Basarnas Bapak Laksamana Muda TNI Gunawan Ibu Eko Suyarno, Kakor Pol Air Polri Bapak Irjen Pol Raden Firdus Kurniawan, kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Irjen Pol Gunawan Aan Sohanan, para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini dapat kami sampaikan beberapa hal. Pertama dan yang paling utama, kami atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kemudian kami juga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya beberapa penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Semoga almarhumah diterima oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan kepada penumpang yang cedera, kami doakan segera diberikan kesembuhan. Tidak ada kata yang dapat meredakan duka, namun kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Saat ini, proses pencarian dan penyelamatan terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Kepolisian, TNI, ASDP, dan seluruh pihak yang terkait, dibantu juga oleh BMKG. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dari seluruh pihak. Kami secara teknis nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Deputi Operasi Basarnas maupun juga oleh Pak Kapolda mengenai
langkah-langkah yang akan dikerjakan atau langkah-langkah yang telah dikerjakan dan akan dikerjakan selama masa periode proses pertolongan dan pencarian yang sedang dan akan dilakukan. Kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar para penumpang kapal KMP Tunu Jaya dapat ditemukan dengan selamat. Adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Investigasi akan dilakukan oleh pihak KNKT. Jadi saya harapkan teman-teman media mungkin saat ini tidak menanyakan penyebab atau sebab dari kecelakaan tersebut. Yang ingin kita fokus adalah pada proses pencarian dan pertolongan. Demikian dari saya yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya yang pertama yang akan menyampaikan dari Deputi Operasi Basarnas mengenai apa yang telah dikerjakan pada hari pertama ini dan kemudian kedepannya seperti apa. Tercatat, kemudian juga apakah ada penumpang yang selamat tapi tidak melaporkan. Itu sebabnya dari Basarnas tidak terburu-buru untuk melakukan rilis karena akan dilakukan konfirmasi terhadap informasi yang diterima oleh tim gabungan pencarian. Jadi kami belum bisa memastikan bahwa apa yang dimiliki oleh media itu sebagai sebuah data kesalahan atau mungkin belum terverifikasi oleh tim gabungan. Jadi mohon bersabar Mbak, karena ini kita tidak ingin informasi itu diberikan secara gegabah yang akan memberikan, yang pada ujungnya akan membuat keresahan khususnya kepada para keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan data terakhir Pak Menteri yang saat ini sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa jumlah penumpang, jumlah awak kapal adalah 12, jumlah penumpang adalah 53 dan jumlah kendaraan on board itu ada 22. Yang ditemukan Pak Menteri? Yang ditemukan saat ini adalah 28 yang selamat, 6 yang meninggal. Jadi itu data yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Berkaca dari apa yang sudah terjadi, mungkin akan ada evaluasi terkait bagaimana kebijakan terhadap pemeriksaan kendaraan di laut. Mbak, seperti saya sampaikan, fokus kami pada saat ini adalah pencarian korban. Setelah ini kita laksanakan, tentunya pastinya akan kita evaluasi keseluruhan di penyeberangan dan baik sistem penyeberangan ya maupun operasionalnya, itu pasti akan kami evaluasi. Setiap kejadian kita akan mengevaluasi untuk perbaikan ke depannya, mencegah terjadinya hal serupa di masa yang akan datang. Demikian. Jadi mungkin bisa sampaikan evaluasi dari 31 yang saya tadi 31 sekarang menjadi 28 itu mungkin alasannya apa Pak Menteri? Karena kita teman-teman juga sudah terlanjur. Maksudnya? Tadi kan awalnya sempat Deputi Bidang Operasi Basarnas Bapak Laksamana Muda TNI Gunawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.